kalau bisa melihat dari juga Kanada bermain waktu di Piala Dunia lebih banyak dari flank juga. Yes. Karena ada Alphonso Davies kan. Berarti agak mirip dong dengan Indonesia yang bisa punya flank yang cukup dengan banyak. STY sebelumnya kan dengan flank lebih banyak. Dan itu yang Yes, sangat mantap. Tinggal menghitung hari lagi. Timnas Indonesia masuk grup mudah. Hasil drawing AFC Nations League. Yes, sangat mantap. Tinggal menghitung hari lagi. Timnas Indonesia masuk grup mudah. Hasil drawing AFC Nations League. Begini gambaran Timnas Indonesia ketika dilatih John Herdman. Timnas auto juara terus-menerus di setiap kompetisi. Mari kita bahas teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, nama John Herdman mencuat sebagai kandidat kuat pelatih Timnas Indonesia yang disebut mampu membawa Garuda merengkuh gelar Piala AFF 2026 sekaligus melangkah hingga perempat final Piala Asia 2027. Pelatih asal Kanada itu dikenal sebagai sosok spesialis turnamen dengan rekam jejak mentereng di level internasional. Target besar pun disematkan jika Herdman benar-benar dipercaya memimpin skuad merah putih. Berikut ini 3 faktanya. 1. Label spesialis turnamen bukan sekedar julukan. John Herdman bukan nama sembarangan di sepak bola internasional. Julukan spesialis turnamen melekat kuat karena kemampuannya mengangkat performa tim dalam kompetisi besar. Saat menangani tim nasional Kanada, Herdman sukses membawa perubahan signifikan, terutama dalam ajang turnamen resmi yang menuntut konsistensi mental dan strategi jangka pendek. Puncak pencapaiannya terlihat ketika ia membawa timnas Kanada Putra lolos ke Piala Dunia setelah penantian panjang selama puluhan tahun. Sebelumnya, Herdman juga mencetak prestasi bersama timnas putri Kanada dengan raihan medali di ajang Olimpiade. Rekam jejak inilah yang membuat namanya dinilai cocok untuk menangani timnas Indonesia yang tengah mengejar lompatan prestasi di level regional dan Asia. 2. Target tinggi timnas Indonesia di Piala AFF dan Piala Asia. Jika John Herdman resmi menukangi timnas Indonesia, maka target yang dibebankan bukan main-main. Piala AFF 2026 menjadi sasaran utama dengan misi jelas membawa pulang trofi juara. Target ini mencerminkan ambisi besar federasi untuk menjadikan timnas Indonesia sebagai kekuatan utama di Asia Tenggara. Tak berhenti di situ, tantangan berikutnya adalah Piala Asia 2027. Herdman diproyeksikan mampu membawa timnas Indonesia melangkah setidaknya hingga babak perempat final. Pencapaian tersebut akan menjadi tonggak sejarah baru sekaligus bukti bahwa sepak bola Indonesia mampu bersaing di level Asia dengan pendekatan yang lebih matang dan terstruktur. 3. Harapan besar publik dan tekanan prestasi. Kabar kedatangan John Herdman disambut antusias oleh publik sepak bola nasional. Banyak yang menaruh harapan besar pada pengalamannya mengelola tim dalam situasi tekanan tinggi. Publik menilai timnas Indonesia membutuhkan sosok pelatih yang bukan hanya piawai meramu taktik, tetapi juga kuat dalam manajemen pemain di turnamen singkat. Namun, harapan besar itu juga berbanding lurus dengan tekanan. Target juara Piala AFF dan lolos jauh di Piala Asia bukanlah pekerjaan ringan. Herdman, jika benar ditunjuk, harus mampu menjawab ekspektasi tinggi tersebut. Kini, publik menanti langkah resmi PSSI sembari berharap era baru timnas Indonesia benar-benar menghadirkan prestasi yang selama ini dinantikan. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah John Herdman merupakan pelatih yang tepat untuk timnas Indonesia senior? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas Indonesia, bravo PSSI, bravo John Herdman. Ayo Garuda,
Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silakan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Melihat situasi ini secara objektif, John Herdman memang hadir di momentum yang tepat bagi timnas Indonesia. Publik sedang haus prestasi dan federasi mulai berani memasang target besar. Dari sisi pengalaman, Herdman jelas unggul karena terbiasa bekerja di bawah tekanan turnamen dan target jangka pendek. Ini cocok dengan karakter Piala AFF dan Piala Asia yang menuntut konsistensi taktik serta mental baja dalam waktu singkat. Lebih lanjut, namun di sisi lain, ekspektasi yang terlalu tinggi juga berpotensi menjadi bumerang. Sepak bola Indonesia punya dinamika unik, mulai dari tekanan supporter, adaptasi pemain, hingga ekspektasi media yang sangat cepat berubah. Herdman bukan hanya dituntut menang, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan kultur sepak bola Asia Tenggara yang berbeda dari Amerika Utara. Jika transisi ini tidak berjalan mulus, maka label spesialis turnamen bisa berubah menjadi beban. Meski begitu, peluang sukses tetap terbuka lebar. Dengan materi pemain yang semakin matang dan pengalaman internasional yang terus bertambah, timnas Indonesia sebenarnya hanya membutuhkan kepemimpinan yang tepat. Jika Herdman diberi dukungan penuh, waktu yang realistis, dan ruang kerja yang profesional, maka target juara AFF dan langkah jauh di Piala Asia bukan hal mustahil. Situasi ini bisa menjadi titik balik sepak bola Indonesia atau sekedar ambisi besar yang gagal terwujud, tergantung bagaimana semua pihak mengelolanya. Situasi ini seharusnya menjadi sumber energi, bukan tekanan. Sepak bola Indonesia sedang berada di fase penting, di mana mimpi besar mulai berani diucapkan dengan lantang. Itu tanda bahwa kepercayaan diri mulai tumbuh. Setiap target tinggi bukan beban, melainkan arah agar semua bergerak ke tujuan yang sama. Untuk tim pelatih dan para pemain, ini adalah kesempatan emas membuktikan bahwa kerja keras, disiplin, dan keberanian bisa mengubah sejarah. Tidak semua generasi mendapat momen seperti ini. Kesalahan kecil jangan dijadikan ketakutan, tetapi pelajaran. Proses boleh berat, tapi hasil selalu berpihak pada mereka yang konsisten. Bagi supporter dan publik, inilah saatnya percaya dan bersabar. Prestasi besar tidak lahir dari keraguan. Dukungan yang tulus bisa menjadi bahan bakar terbesar di lapangan. Jika semua elemen berjalan seirama, mimpi juara bukan lagi angan, melainkan tujuan yang perlahan menjadi nyata. Wow, sangat mantap! Ganti pelatih, ganti harapan. Ini agenda lengkap Timnas Indonesia 2026. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia menutup tahun 2025 dengan rasa kecewa setelah sejumlah target besar gagal tercapai. Namun, memasuki 2026, arah baru mulai terlihat. PSSI menyiapkan kalender padat untuk Timnas Indonesia yang akan diwarnai kehadiran pelatih baru serta deretan turnamen penting dari level uji coba hingga kejuaraan regional. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, awal era baru dimulai dari FIFA Series Maret 2026. Tahun 2026 akan dibuka Timnas Indonesia lewat FIFA Series yang berlangsung pada 23 hingga 31 Maret. Turnamen ini bukan sekedar laga uji coba biasa, karena digelar dengan format mini turnamen yang mempertemukan 4 negara. Tim yang menang akan melaju ke final, sementara 2 tim lainnya harus berebut posisi ketiga. FIFA Series ini menjadi sorotan karena besar kemungkinan menjadi panggung debut pelatih baru Timnas Indonesia. Meski PSSI belum mengumumkan secara resmi pengganti pelatih lama, spekulasi mengarah kepada John Herdman. Nama pelatih asal Kanada itu terus diperbincangkan publik sepak bola nasional sebagai sosok yang diharapkan mampu membawa perubahan signifikan. Atmosfer laga di kandang sendiri juga dinilai krusial untuk mengembalikan kepercayaan diri pemain dan supporter setelah tahun yang berat. Fakta kedua, FIFA Matchday Juni dan September jadi ujian konsistensi. Setelah FIFA Series, Timnas Indonesia tidak memiliki waktu panjang untuk bernafas. Agenda berikutnya adalah FIFA Matchday pada 1 hingga 9 Juni. Pada periode ini, pelatih baru diharapkan mulai menanamkan karakter permainan
dan menemukan kerangka tim utama. Lawan yang dihadapi memang belum diumumkan, namun laga ini akan menjadi tolok ukur awal sejauh mana perubahan benar-benar berjalan di lapangan. Ujian konsistensi berlanjut pada FIFA Matchday September yang berlangsung pada 21 September hingga 6 Oktober. Pada fase ini, tekanan akan meningkat karena publik tentu menuntut progres yang nyata. Jai Ides dan rekan-rekan dituntut tampil lebih matang, baik dari sisi taktik maupun mental. Rangkaian laga internasional ini juga penting untuk menjaga posisi Indonesia di ranking FIFA, sekaligus memperkuat jam terbang pemain. Fakta ketiga, ASEAN Cup 2026 jadi panggung pembuktian di kawasan. Puncak agenda Timnas Indonesia di 2026 akan terjadi pada ASEAN Cup atau Piala AFF yang digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Turnamen ini diikuti 10 negara Asia Tenggara dan diawali dengan fase grup yang dibagi ke dalam 2 kelompok. 2 tim terbaik dari masing-masing grup akan melaju ke semifinal sebelum akhirnya bertarung di partai final pada 26 Agustus 2026. ASEAN Cup memiliki makna khusus bagi Indonesia. Setelah mimpi besar di level global tertunda, ajang regional ini menjadi kesempatan untuk membuktikan kekuatan sebenarnya. Dengan pelatih baru dan generasi pemain yang semakin matang, ekspektasi publik pun meningkat. Turnamen ini bukan soal gelar, tetapi juga soal harga diri dan arah masa depan sepak bola nasional. Dengan jadwal yang padat dan tantangan berlapis, tahun 2026 menjadi fase penting bagi Timnas Indonesia. Pergantian pelatih dan deretan laga internasional akan menentukan apakah kebangkitan benar-benar terwujud atau justru kembali menjadi harapan yang tertunda. Lebih lanjut, situasi Timnas Indonesia memasuki 2026 bisa dibaca sebagai fase transisi yang menentukan arah jangka panjang sepak bola nasional. Setelah tahun 2025 yang penuh kekecewaan, publik sebenarnya tidak lagi menuntut janji besar, melainkan tanda perubahan yang nyata. Karena itu, keputusan memulai tahun dengan FIFA Series di kandang sendiri terasa tepat sebagai langkah awal membangun ulang kepercayaan pemain dan supporter. Namun harapan besar juga membawa resiko. Jika benar pelatih baru mulai bekerja pada Maret, maka waktu adaptasi menjadi sangat singkat. FIFA Series dan FIFA Matchday berikutnya otomatis bukan sekedar ajang uji coba, tetapi ruang belajar yang berjalan di bawah sorotan publik. Disinilah manajemen PSSI dan tim pelatih diuji, apakah mampu meredam ekspektasi sambil tetap menunjukkan progres yang bisa dirasakan. ASEAN Cup 2026 menjadi titik paling sensitif. Di satu sisi, turnamen ini adalah panggung realistis untuk mengukur kekuatan Indonesia di level regional. Di sisi lain, kegagalan di ajang ini bisa kembali memukul mental tim dan kepercayaan publik. Jika performa sebelum AFF tidak konsisten, tekanan akan berlipat ganda dan beban akan sepenuhnya jatuh ke pundak pelatih baru serta pemain inti seperti Jai Ides. Secara keseluruhan, kalender 2026 sebenarnya menjanjikan. Padatnya agenda memberi banyak ruang evaluasi dan pembenahan. Tetapi tanpa arah yang jelas dan komunikasi yang jujur kepada publik, jadwal ini justru bisa menjadi bumerang. Tahun 2026 bukan lagi soal mimpi besar, melainkan soal membuktikan bahwa Timnas Indonesia benar-benar bergerak ke arah yang lebih matang dan berkelanjutan. Untuk Timnas Indonesia, situasi ini bukan akhir dari kegagalan, melainkan awal dari pembuktian. Setiap tim besar selalu lahir dari fase jatuh bangun, dan 2026 adalah kesempatan untuk menulis ulang cerita itu. Luka dari 2025 bisa menjadi bahan bakar jika diolah dengan sikap yang benar, disiplin kerja, kerja keras, dan keberanian berubah. Para pemain tidak perlu memikul beban masa lalu. Yang dibutuhkan sekarang adalah fokus pada satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Setiap menit di FIFA Series, setiap laga di FIFA Matchday adalah langkah kecil yang jika dijalani dengan sungguh-sungguh akan membentuk tim yang lebih kuat dan percaya diri. Pergantian pelatih bukan ancaman, melainkan peluang. Ini momen untuk membuka lembaran baru, menyerap ide segar, dan membangun identitas yang jelas. Tidak ada tuntutan untuk langsung sempurna, yang ada adalah tuntutan untuk jujur dalam proses dan berani bertumbuh. Dukungan publik akan selalu ada selama perjuangan terlihat nyata. Bertarung dengan hati, menjaga kebanggaan di dada, dan bermain untuk lambang di dada kiri.
Jika fondasi ini kuat, hasil akan mengikuti. Tahun 2026 adalah panggung untuk menunjukkan bahwa Timnas Indonesia tidak hanya bangkit, tetapi juga siap melangkah lebih jauh. Miliano Jonathans masih menyimpan luka gagal ke Piala Dunia 2026. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia harus mengubur mimpi tampil di Piala Dunia 2026 setelah tersingkir di putaran keempat kualifikasi zona Asia. Kekalahan dari Arab Saudi dan Irak menjadi penentu langkah terjauh skuad Garuba dalam sejarah upaya lolos ke ajang paling prestisius sepak bola dunia. Di balik kegagalan itu, winger muda Miliano Jonathans menyuarakan kekecewaan yang masih membekas. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, kekecewaan yang masih membekas di ruang ganti. Miliano Jonathans tidak menutupi perasaannya. Bagi pemain berusia 21 tahun itu, kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 menjadi pukulan emosional yang berat bagi seluruh skuad. Ia menegaskan bahwa semua pemain sudah berjuang habis-habisan sepanjang fase kualifikasi, namun hasil akhir tetap jauh dari harapan. Dalam pengakuannya, Miliano mengatakan bahwa momen kekalahan membuat para pemain terus mengulang-ulang kejadian di lapangan dalam pikiran mereka. Setiap individu mempertanyakan apa yang masih bisa dilakukan dengan lebih baik untuk membantu tim. Semua orang benar-benar kecewa. Kamu mulai memikirkan momen-momen seperti apa yang bisa aku lakukan lebih baik untuk membantu tim dan rasanya sangat menyedihkan. Katanya seperti dikutip dari kanal YouTube FC Utrecht. Fakta kedua, upaya menenangkan datang terlambat. Miliano juga mengungkap situasi setelah peluit akhir berbunyi. Kapten tim Jay Itzes disebut berusaha menenangkan suasana di ruang ganti, begitu pula staf pelatih. Namun menurut Miliano, semua itu datang saat segalanya sudah terlambat karena hasil pertandingan tidak lagi bisa diubah. Tentu saja kapten atau pelatih mengatakan beberapa hal, tapi ya sudah terlambat, ujar Miliano. Kekalahan tersebut langsung mengantar Timnas Indonesia pulang dan menyisakan kesedihan mendalam. Ia menegaskan bahwa hampir seluruh pemain merasakan hal yang sama. Sungguh disayangkan, semua orang merasa sangat sedih, ucapnya. Fakta ketiga, harapan masa depan dan kesempatan terakhir pemain senior. Meski kecewa, Miliano masih mencoba melihat peluang ke depan. Ia menyadari bahwa Timnas Indonesia masih memiliki kesempatan di kualifikasi Piala Dunia berikutnya. Namun, ia juga menyoroti fakta pahit bahwa bagi sejumlah pemain senior, kegagalan ini bisa menjadi kesempatan terakhir karena faktor usia. Jujur saja, dia sebenarnya cukup tenang tentang hal itu, katanya. Tapi semua orang lain benar-benar hancur. Dan siapa tahu, mungkin beberapa tahun lagi kita akan mendapat kesempatan lain. Tetap saja, ini pukulan berat bagi semua orang dan terutama bagi para pendukung. Dalam situasi itu, Miliano juga menyampaikan doa untuk rekan setimnya Zidane Iqbal yang akan melanjutkan perjuangan bersama Irak di putaran kelima. Itu jelas akan sangat sulit, tapi aku berharap yang terbaik untuk Zidane dan Irak, tutup Miliano. Kegagalan ini pun melengkapi catatan penampilan minor Timnas Indonesia di era Patrick Kluivert, sekaligus meninggalkan pekerjaan besar untuk masa depan sepak bola nasional. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Miliano Jonathans dan Timnas Indonesia menunjukkan bahwa kegagalan ini bukan sekedar soal kalah atau menang di lapangan, tetapi tentang benturan antara harapan besar dan realitas persaingan Asia yang sangat ketat. Timnas sudah melangkah sejauh yang belum pernah dicapai sebelumnya, dan justru di titik terdekat itulah rasa sakit menjadi paling terasa. Kekecewaan Miliano mencerminkan perasaan kolektif pemain yang merasa sudah memberikan segalanya, namun tetap harus menerima kenyataan pahit. Di sisi lain, respon emosional ini juga menandakan adanya mentalitas baru di skuad Garuda. Para pemain tidak lagi puas hanya dengan sekedar tampil baik atau lolos ke babak tertentu. Mereka mulai berpikir tentang detail kecil, tentang apa yang bisa diperbaiki dan bagaimana seharusnya Timnas Indonesia bisa benar-benar bersaing di level dunia. Ini adalah tanda bahwa standar internal tim mulai naik, meski hasil belum sejalan. Namun kegagalan ini sekaligus menjadi alarm keras bagi pengelolaan tim nasional. Untuk pemain senior, momen ini terasa sangat kejam karena waktu tidak bisa diputar ulang. Sementara bagi pemain muda seperti Miliano, kekecewaan ini bisa menjadi bahan bakar penting jika dikelola dengan benar. Jika tidak ada evaluasi menyeluruh dari federasi, pelatih hingga sistem kompetisi domestik, maka rasa sakit ini hanya akan berulang di siklus berikutnya. Pada akhirnya, situasi ini menempatkan Timnas Indonesia di persimpangan penting.
Entah menjadikan kegagalan ini sebagai fondasi untuk lompatan yang lebih besar, atau kembali terjebak dalam pola lama yang hanya merayakan proses tanpa hasil nyata. Reaksi jujur Miliano memberi sinyal bahwa para pemain sudah siap untuk tuntutan yang lebih tinggi. Sekarang tinggal bagaimana arah besar sepak bola Indonesia menjawabnya. Kekecewaan ini wajar dan justru manusiawi karena mimpi yang dikejar bukan mimpi kecil. Gagal di titik terdekat memang menyakitkan, tetapi dari sanalah karakter sejati seorang pemain dan sebuah tim ditempa. Rasa sedih yang dirasakan Miliano dan seluruh skuad adalah bukti bahwa mereka peduli dan percaya Timnas Indonesia layak berada di panggung dunia. Perjalanan ini belum selesai. Banyak tim besar dunia juga pernah jatuh berkali-kali sebelum akhirnya berdiri sejajar dengan yang terbaik. Pengalaman pahit melawan Arab Saudi dan Irak adalah pelajaran mahal yang tidak bisa dibeli dengan latihan atau teori. Dari kekalahan inilah mental juara dibangun jika ada keberanian untuk belajar dan tidak menyerah. Untuk para pemain muda, ini bukan akhir, melainkan awal. Usia beri waktu untuk tumbuh, memperbaiki detail kecil dan kembali dengan versi yang lebih kuat. Untuk pemain senior, perjuangan ini tetap bermakna karena warisan yang ditinggalkan bukan hanya soal lolos atau tidak, tetapi standar kerja keras dan keberanian bermimpi besar yang kini sudah tertanam. Tetap angkat kepala, supporter masih ada dan percaya. Mimpi ke Piala Dunia memang tertunda, tetapi tidak mati. Selama semangat bertarung itu masih hidup, Timnas Indonesia selalu punya masa depan. Resolusi kelas dunia Emil Audero terbongkar di 2026. Sebelumnya diberitakan penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero Mulyadi menyambut tahun 2026 dengan semangat baru dan tekad kuat untuk menaikkan level permainannya baik bersama klub maupun tim nasional. Kiper yang kini menjadi pilihan utama di bawah Mistar itu menatap tahun baru dengan refleksi panjang atas perjalanan kariernya yang berliku sepanjang 2025. Dari debut yang dinanti bersama Timnas Indonesia hingga kebangkitan di Serie A bersama Cremonese, inilah 3 faktanya. Fakta 1, tekad naik level yang bukan sekedar resolusi. Emil Audero Mulyadi tidak ingin 2026 berlalu begitu saja. Bagi kiper berusia 28 tahun itu, tahun baru adalah momentum untuk melompat lebih tinggi setelah melalui fase panjang sebagai pelapis dan pemain pinjaman di level klub. Lewat pernyataannya di kanal Instagram Timnas Indonesia, Emil menegaskan bahwa target utamanya adalah menaikkan level permainan, bukan hanya mempertahankan posisi. Ayo kita coba untuk menaikkan level, satu-satunya cara untuk mencapai tujuan kita, kata Emil Audero Mulyadi Kamis malam 1 Januari 2026. Kalimat singkat itu mencerminkan sikap profesional Emil yang memahami bahwa konsistensi dan peningkatan kualitas adalah kunci untuk bertahan di level tertinggi, baik di Serie A maupun di panggung internasional bersama Timnas Indonesia. Fakta 2, dari penantian panjang hingga jadi andalan Timnas. Perjalanan Emil Audero Mulyadi menuju status kiper nomor 1 Timnas Indonesia tidak terjadi dalam semalam. Sepanjang 2025, ia akhirnya merasakan debut yang lama dinanti setelah melalui proses adaptasi dan penantian panjang. Momen tersebut menjadi titik balik penting dalam karier internasionalnya sekaligus pembuktian bahwa kepercayaan yang diberikan tidak salah alamat. Dalam laga-laga krusial Timnas Indonesia, Emil tampil dengan karakter kuat sebagai pemimpin lini belakang. Salah satu momen yang membekas adalah ketika ia berteriak penuh emosi setelah Ole Romeni mencetak gol ke gawang Timnas China di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ekspresi itu menunjukkan betapa besar ikatan emosional Emil dengan tim Garuda sekaligus ambisinya untuk membawa Timnas Indonesia bersaing di level yang lebih tinggi. Fakta 3, kebangkitan di Serie A dan bukti lewat statistik. Karier klub Emil Audero Mulyadi sempat diwarnai fase sulit. Ia lebih sering menjadi kiper kedua dan berpindah klub lewat skema peminjaman. Situasi itu kembali terjadi di musim 2025-2026 ketika Como meminjamkannya ke Cremonese sesama kontestan Serie A. Namun justru di titik inilah Emil menemukan panggungnya. Bersama Cremonese, Emil menjelma menjadi kiper utama dan berperan besar menjaga tim tetap bertahan di papan tengah klasemen. Hingga pekan berjalan, ia telah mencatatkan 52 penyelamatan hanya dari 14 penampilan. Sebuah angka yang melampaui kiper papan atas seperti Mike Mainan, Zion Suzuki hingga Marco Carnesecchi. Meski sempat absen beberapa pekan karena cedera, statistik itu menjadi bukti nyata bahwa Emil Audero Mulyadi bukan sekedar pengisi skuad, melainkan sosok penting yang menentukan arah permainan timnya.
Dengan fondasi performa yang kian matang, resolusi Emil Audero Mulyadi pada 2026 bukan lagi janji kosong. Ia telah memulai langkahnya dan kini tinggal menjaga konsistensi untuk benar-benar naik level seperti yang ia cita-citakan. Lebih lanjut, situasi yang dialami Emil Audero saat ini bisa dibilang berada pada fase paling matang dalam kariernya. Ia tidak lagi sekedar pemain dengan potensi besar, melainkan sudah masuk tahap pembuktian sebagai kiper elit yang siap bersaing di level tertinggi. Tekad untuk naik level pada 2026 terasa realistis karena didukung oleh konteks yang kuat, mulai dari jam terbang di Serie A hingga kepercayaan penuh di Timnas Indonesia. Yang menarik, perjalanan Emil justru ditempa dari fase sulit. Bertahun-tahun menjadi kiper kedua dan berpindah klub lewat skema peminjaman membentuk mental yang lebih tahan banting. Saat kesempatan datang di Cremonese, ia tidak menyia-nyiakan momen itu. Statistik penyelamatan yang menonjol menunjukkan bahwa Emil bukan hanya sibuk bekerja karena sering ditembak lawan, tetapi juga efektif dan menentukan. Ini penting karena kiper besar biasanya lahir dari tekanan tinggi, bukan dari situasi nyaman. Di level Timnas Indonesia, kehadiran Emil memberi rasa aman sekaligus standar baru. Ia membawa pengalaman sepak bola Eropa yang selama ini jarang dimiliki kiper Indonesia. Namun tantangannya ke depan juga tidak kecil. Ekspektasi publik akan terus naik dan konsistensi menjadi ujian utama. Jika Emil mampu menjaga performa di klub sekaligus tampil stabil di laga internasional, ia berpotensi menjadi fondasi jangka panjang Timnas Indonesia, bukan hanya untuk 2026 tetapi juga untuk siklus tahun-tahun berikutnya. Secara keseluruhan, situasi ini menunjukkan bahwa Emil Audero berada di jalur yang tepat. Resolusi naik level bukan sekedar retorika awal tahun, melainkan refleksi dari proses panjang yang kini mulai menemukan bentuknya. Tinggal bagaimana ia menjaga fokus, kebugaran, dan mental agar momentum ini tidak terputus di tengah jalan. Teruslah melangkah, karena kamu tidak berada di titik ini secara kebetulan. Semua fase sulit yang pernah dilewati dari bangku cadangan hingga dipinjamkan ke sana kemari adalah proses yang membentuk mental juara. Sekarang, kamu sudah membuktikan bahwa kesabaran dan kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Jangan takut pada tekanan, karena justru di sanalah kualitasmu terlihat. Setiap penyelamatan, setiap teriakan di lapangan, dan setiap laga yang kamu jalani adalah pesan bahwa kamu layak berada di level tertinggi. Tetap rendah hati, tapi jangan pernah meragukan kemampuan diri sendiri. Ingat, kamu bukan hanya bermain untuk hari ini, tapi sedang membangun warisan. Jadilah sosok yang memberi rasa aman bagi tim, inspirasi bagi rekan, dan harapan bagi jutaan pendukung. Jika konsistensi dan fokus tetap terjaga, batasan berikutnya bukan lagi soal naik level, melainkan menetapkan standar baru. Terus maju, karena puncak itu semakin dekat. Diterpa isu ke Persib, Martin Paes buka kartu soal masa depan 2026. Targetnya bikin publik kaget. Nama kiper Timnas Indonesia, Martin Paes, sempat ramai diperbincangkan publik tanah air setelah dirumorkan bakal merapat ke Persib Bandung. Di tengah isu transfer tersebut, Paes justru angkat bicara dan membeberkan fokus serta target pribadinya menuju 2026. Dari kelanjutan karier di Amerika Serikat, sikap tegas menanggapi rumor hingga prinsip hidup yang ia pegang. Berikut ini 3 faktanya. Tetap fokus di FC Dallas hingga kontrak berakhir. Martin Paes saat ini masih berstatus sebagai penjaga gawang FC Dallas yang berkompetisi di Major Soccer League Amerika Serikat. Kontraknya bersama klub tersebut masih berlaku hingga 31 Desember 2026, bahkan disertai opsi perpanjangan selama 2 tahun. Artinya, secara administratif dan profesional, Paes masih terikat penuh dengan FC Dallas dalam jangka waktu yang panjang. Musim MLS 2026 sendiri belum dimulai dan Paes dijadwalkan kembali merumput bersama FC Dallas pada Februari mendatang. Laga perdana timnya akan berlangsung pada Minggu 22 Februari 2025 melawan FC Toronto. Situasi ini menegaskan bahwa fokus utama Paes saat ini adalah mempersiapkan diri menghadapi musim kompetisi baru, bukan memikirkan kepindahan klub dalam waktu dekat. Target 2026 bukan sekedar soal trofi. Di tengah hiruk-pikuk rumor, Paes justru menyoroti target personal yang lebih dalam dan bersifat jangka panjang. Melalui unggahan yang dikutip dari akun Instagram Timnas Indonesia pada 1 Januari 2026, kiper naturalisasi asal Belanda itu menegaskan ambisinya untuk terus berkembang sebagai individu dan atlet.
menjadi contoh bagi orang lain di dalam dan di luar lapangan, dan berkembang 1% setiap hari, kata Maarten Paes. Pernyataan ini mencerminkan pendekatan profesional Paes yang tidak semata mengejar pencapaian instan, melainkan proses berkelanjutan. Target 2026 baginya bukan hanya tentang klub atau prestasi, melainkan juga soal konsistensi, etos kerja, dan kontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya. Bantah keras rumor Persib dan minta publik tenang. Isu kepindahan ke Persib Bandung sempat menjadi nama Maarten Paes menjadi topik hangat di kalangan supporter Indonesia. Namun Paes dengan cepat memberikan klarifikasi dan membantah kabar tersebut secara terbuka. Ia meminta publik untuk tidak menelan mentah-mentah setiap rumor yang beredar. Jangan percaya semua yang kamu baca di berita, tulis Paes melalui akun X miliknya Maarten Paes 30 pada 26 Desember 2025. Ia juga menambahkan bahwa dirinya tidak mengetahui asal-usul rumor tersebut dan saat ini hanya fokus bekerja keras di luar musim kompetisi sambil menikmati liburan di Asia. Pernyataan itu sekaligus menjadi penegasan bahwa hingga kini tidak ada rencana kepindahan ke klub Indonesia, termasuk Persib. Dengan sikap terbuka namun tegas, Maarten Paes menunjukkan profesionalisme di tengah sorotan publik. Isu boleh datang dan pergi, tetapi bagi Paes, fokus pada proses dan target jangka panjang tetap menjadi prioritas utama menuju 2026. Lebih lanjut, situasi yang dialami Maarten Paes mencerminkan posisi seorang pemain profesional yang sedang berada di fase stabil kariernya, tetapi sekaligus menjadi sorotan besar karena statusnya sebagai pemain timnas Indonesia. Rumor kepindahan ke klub besar Liga Indonesia seperti Persib sebenarnya wajar muncul, mengingat ekspektasi publik terhadap pemain naturalisasi yang tampil konsisten di level internasional. Namun dari cara Paes merespon isu tersebut, terlihat jelas bahwa ia memilih jalur rasional dan terukur. Kontrak yang masih panjang di FC Dallas membuat kepindahan dalam waktu dekat nyaris tidak realistis. Sikapnya yang tetap fokus pada persiapan musim MLS menunjukkan bahwa ia memahami betul tanggung jawab profesional bukan hanya kepada klub, tetapi juga terhadap perkembangan kariernya sendiri. Pernyataan Paes soal target 2026 juga memberi gambaran bahwa ia tidak terjebak dalam euforia atau tekanan eksternal. Alih-alih membicarakan gelar atau transfer, ia menekankan proses bertumbuh dan menjadi teladan. Ini menunjukkan kedewasaan mental yang penting bagi pemain yang berada di bawah sorotan dua ekosistem sepak bola sekaligus, Amerika Serikat dan Indonesia. Di sisi lain, bantahan langsung terhadap rumor Persib menandakan keinginan Paes untuk menjaga narasi tetap jujur dan terkendali. Ia seolah mengingatkan publik bahwa tidak semua kabar transfer layak dipercaya. Dalam konteks sepak bola Indonesia yang sering panas oleh isu, sikap seperti ini justru menyehatkan dan membantu meredam ekspektasi berlebihan. Secara keseluruhan, situasi ini lebih menguntungkan Maarten Paes daripada merugikannya. Ia tetap relevan di mata publik Indonesia, sekaligus menjaga fokus karier di level kompetitif MLS. Jika konsistensi ini terjaga, Paes justru bisa datang ke tahun 2026 dengan posisi yang lebih kuat, baik sebagai kiper utama klub maupun figur penting di timnas Indonesia.